got you through. Mama, now I'm here for you. For all the times I made you cry, the days I told you lies. Now it's time for you to rise. For all the things you sacrificed. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would. I would make it up to you. Mama, I'm grown up now. It's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, I'm grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. Ibnu Khaldun adalah seorang filsuf sejarah yang berbakat dan cendekiawan terbesar pada zamannya. Adapun pemikiran Ibnu Khaldun terkait filsafat pendidikan, beliau berpendapat bahwa ilmu pendidikan bukanlah suatu aktivitas yang semata-mata bersifat pemikiran dan perenungan yang jauh dari aspek-aspek pragmatis di dalam kehidupan. Akan tetapi, ilmu dan pendidikan tidak lain merupakan gejala sosial yang menjadi ciri khas jenis insani. Menurut beliau, dalam pendidikan tentunya memiliki tujuan serta unsur-unsur yang harus terpenuhi. Adapun unsur-unsur itu adalah: yang pertama adalah pendidik, yang kedua adalah peserta didik, yang ketiga adalah kurikulum dan materi pendidikan, dan yang keempat adalah metode pendidikan, di mana di dalam metode pendidikan inilah terdapat yang namanya tahapan pembelajaran. Saya Septi Andriani. Di sini saya akan menjelaskan pengertian filsafat pendidikan menurut pandangan dari Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah seorang filsuf sejarah yang cendekiawan terbesar pada zamannya, salah seorang pemikir yang terkemuka yang pernah tumbuh. Nah, dalam filsafat pendidikan, beliau hanya menjelaskan sebagian besarnya saja. Nah, menurut beliau, filsafat pendidikan itu adalah sebuah keniscayaan dalam sebuah masyarakat, dan ia akan selalu berkembang sesuai perkembangan dan kemajuan peradaban manusia. Ibnu Khaldun berkeyakinan bahwa manusia itu yang tidak sempat memperoleh pendidikan dari kedua orang tuanya seperti tata krama dan lain sebagainya, maka zamanlah yang akan mendidiknya. Maka ia akan mempelajarinya dengan bantuan alam. Dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sepanjang zaman, maka zaman yang akan mengajarkannya. Nah, Ibnu Khaldun menegaskan bahwa pendidikan itu sesungguhnya tidak pernah mengenal batas, yaitu batas usia, tempat, dan waktu. Sebab sepanjang zaman kehidupan pada hakikatnya manusia akan selalu berpikir, berkreasi, beraktivitas, memiliki pengalaman-pengalaman, serta tujuan hidup yang akan dicapai, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Ilmu pengetahuan dan pendidikan. Pendidikan menurut Ibnu Khaldun bukanlah semata-mata suatu aktivitas yang bersifat pemikiran yang jauh dari aspek pragmatis dalam kehidupan. Akan tetapi, pendidikan juga merupakan gejala sosial yang menjadi ciri khas dan watak jenis manusia. Lewat pendidikan juga manusia akan mendapatkan ilmu. Manusia mempunyai kelebihan daripada makhluk lainnya. Semua fakultas jiwa dalam makhluk yang lain dimiliki juga oleh manusia. Tidak sebaliknya, bekal dan kemampuan berpikir yang dimiliki manusia adalah modal untuk menyongsong hidup yang lebih baik. Dalam bermasyarakat yang tuntut dalam saling tolong-menolong dan lain sebagainya. Sebagai makhluk yang beragama dengan tuntunan mengetahui dan mengikuti ajaran nabinya, manusia dibekali akal untuk berpikir, menentukan kebijakan langkahnya. Hal ini tidak dimiliki makhluk yang lainnya. Manusia mempunyai watak ingin selalu mendapatkan atau mengetahui apa yang ia tangkap lewat inderanya. Dengan menggunakan akalnya, manusia berpikir untuk mengetahui atau mendapatkan apa yang belum diketahui atau dan dihasilkannya. Dengan mendatangi dan belajar dari orang yang lebih berpengalaman atau dari orang yang telah belajar
dari generasi ke generasi sebelumnya, kemudian hasil pemikirannya itu diuji dan diterapkan dengan realita dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menghasilkan teori yang bukan lagi sekedar teori, namun sudah menjadi konsep yang menjadi naluri skill malakah. Sedikit menjelaskan tentang biografi Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun memiliki nama lengkap Abdul Zaid Abdurrahman Ibnu Khaldun, kemudian mendapat gelar Waliyuddin. Ia lahir di Tunisia pada awal bulan Ramadan 732 Hijriah atau 1332 Masehi dan meninggal di Kairo, Mesir pada tanggal 25 Ramadan 880 Hijriah atau 1406 Hijriah. Ibnu Khaldun merupakan tokoh muslim terkemuka pada zamannya. Ibnu Khaldun terkenal sebagai ilmuwan yang memperlakukan sejarah sebagai ilmu serta memberikan alasan-alasan untuk mendukung fakta-fakta yang terjadi. Ibnu Khaldun juga dikenal sebagai ulama dari segi ilmu sejarah, sosiologi, politik, ekonomi, hukum, dan agama. Pada umur 20 tahun, Ibnu Khaldun mengenyam pendidikan yang berfokus pada belajar tajwid, qiraah, menghafal Al-Quran. Ia juga mempelajari fikih, mazhab Maliki, hadis Rasul, dan puisi. Dia mempelajari hadis dari Abdul Abd Allah Muhammad bin Jabir bin Sultan Quraisy Al-Wadiyasi, seorang otoritas hadis terbesar di Tunisia yang kemudian menganugerahkan ijazah kepada Ibnu Khaldun untuk mengajar bahasa dan hukum. Ibnu Khaldun juga menerima ijazah dari guru-gurunya yang lain dan sarjana-sarjana terkemuka yang mengungsi ke Tunisia. Secara garis besar, kehidupan Ibnu Khaldun dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama, fase pertumbuhan dan pendidikan. Ayah ibu Ibnu Khaldun adalah guru pertamanya. Sebagaimana kebiasaan masyarakat pada saat itu, setelah itu Khaldun belajar kepada beberapa guru seperti Abu Abdillah Muhammad ibn al-Rabi dan Abu Abdillah Muhammad Bahar dalam ilmu bahasa. Kedua, fase keterlibatan dalam dunia politik. Dan yang ketiga, fase di mana Ibnu Khaldun mengembangkan keilmuannya. Fase ini berlangsung pada tahun 776 Hijriah sampai akhir tahun 780 Hijriah. Yang keempat, fase akhir kehidupannya. Pada fase ini, Ibnu Khaldun benar-benar telah mengundurkan diri dari dunia politik. Ia kemudian secara serius membenamkan diri kepada tugas intelektualnya dengan menyelesaikan karya monumental yang belum selesai, dan pada akhirnya seluruh karya yang dia hasilkan diberikan kepada penguasa. Demikianlah sedikit biografi dari Ibnu Khaldun. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang kami jelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman dan penonton semuanya. Syukron jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.